Halo EduBoys and EduGirls, perkenalkan nama saya Ditya Hari. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai latihan beban untuk wanita. Adakah bedanya dengan latihan beban pria? Mungkin teman-teman juga menyadari kalau belakangan ini sudah menjadi pemandangan yang umum melihat wanita melakukan resistance training atau latihan beban. Sekarang juga semakin banyak bermunculan influencer-influencer olahraga wanita yang kontennya tidak hanya terbatas pada promosi produk olahraga, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai latihan beban. Mengingat sebelumnya latihan beban identik dengan olahraga kaum pria, maka wajar kalau muncul pertanyaan, adakah perbedaan latihan beban wanita dan pria? Dan apakah wanita bisa memakai program latihan beban yang sama dengan pria? Berdasarkan studi-studi ilmiah dan kesepahaman berbagai lembaga edukasi olahraga dunia, secara umum tidak ada perbedaan antara program latihan beban wanita dan pria. Perbedaan fisiologis tidak menjadikan wanita memiliki pertimbangan program latihan beban yang berbeda, baik dari segi keamanan maupun efektivitas. Tapi hal ini jangan disalahartikan, perbedaan program latihan tentu akan selalu ada. Hanya saja perbedaan akan didasari oleh kebutuhan dan tujuan dari masing-masing individu, bukan berdasarkan dari jenis kelaminnya. Nah, meski demikian, masih banyak anggapan kalau latihan beban wanita harus dibedakan dengan pria. Hal ini umumnya didasari oleh kekhawatiran sebagian besar wanita akan terjadinya peningkatan massa otot, atau yang biasa dikenal juga dengan istilah hypertrophy. Kekhawatiran ini terbentuk dari stigma sosial yang beranggapan kalau massa otot yang besar akan mengurangi daya tarik dan feminisme wanita. Padahal, secara fisiologis, hypertrophy tidak memiliki dampak buruk bagi wanita. Sebenarnya hypertrophy sebagai dampak langsung dari latihan beban tidak perlu menjadi hal yang mengkhawatirkan untuk wanita. Alasan utama wanita menghindari hypertrophy atau bahkan menghindari latihan beban adalah kekhawatiran bentuk tubuhnya akan terlihat seperti atlet bodybuilding pria. Ukuran otot yang besar, bentuk yang jelas dengan serat otot yang terlihat, dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya, sangatlah sulit bagi wanita untuk mendapatkan visual fisik setingkat ini. Pada tinggi badan dan tingkat aktivitas yang sama, jumlah massa otot wanita secara natural berada jauh lebih rendah dari pria. Angka rata-ratanya 36% lebih rendah. Ini adalah perbedaan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan produksi hormon testosteron tubuh wanita mencapai 20 kali lebih rendah dari pria. Tapi, perlu diluruskan juga, perbedaan profil hormon ini tidak membedakan kecepatan hypertrofi antara pria dan wanita. Dengan kata lain, wanita dan pria memiliki respon fisiologis yang sama terhadap latihan beban. Hanya saja, mengingat perbedaan massa otot dasar yang sangat signifikan, dibutuhkan perjuangan yang keras dari wanita untuk bisa memiliki visual tubuh yang sama dengan pria. Di samping itu, proses hypertrophy sendiri bukan hal yang bisa terjadi dengan mudah. Diperlukan usaha, pengetahuan, dan konsistensi latihan yang tinggi. Maka, sangatlah tidak mungkin untuk seorang wanita memiliki visual otot seperti atlet bodybuilding tanpa adanya keinginan dan kerja keras untuk mendapatkannya. Terlebih lagi, program latihan beban tidak hanya terbatas pada program hypertrophy saja. Program latihan beban bisa juga difokuskan pada peningkatan kemampuan fisik seperti yang dipakai oleh atlet olahraga performa, seperti atlet basket, tenis, badminton, golf, dan lain sebagainya. Beberapa hal yang dapat diadopsi dari program latihan beban atlet performa untuk memperkecil efek hypertrophy antara lain: 1. Minimalkan penggunaan jumlah repetisi dan intensitas beban menengah, yaitu antara 6-12 repetisi maksimal. Pengaturan repetisi dan intensitas menengah terbukti secara ilmiah memiliki efek hypertrophy yang paling optimal. 2. Perbanyak variasi gerakan dan jenis latihan beban. Dengan demikian, fokus latihan akan terbagi pada penguasaan beragam variasi latihan beban dan bukan hanya pada peningkatan massa otot. 3. Kombinasikan jadwal mingguan latihan beban dengan jenis olahraga lain seperti running, cycling, boxing, yoga, pilates, renang, dan lain sebagainya. Sama seperti nomor 2, tujuannya adalah agar fokus program latihan tidak hanya tertuju pada peningkatan kapasitas otot, tapi juga pada kapasitas fisik lain seperti kardiovaskular, fleksibilitas, ketangkasan, koordinasi, dan lain sebagainya. Nah, beragam fakta tadi seharusnya sudah cukup menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara latihan beban wanita dan pria, sekaligus meyakinkan semakin banyak wanita untuk mulai berlatih beban. Terlebih lagi, walaupun latihan beban itu identik dengan olahraga pria, karena karakteristik biologisnya, wanita justru jauh lebih membutuhkan latihan beban dibanding pria. Yang pertama, hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui adalah fase yang hanya bisa dialami oleh wanita. Otot-otot tubuh wanita harus bekerja ekstra keras untuk menanggung beban tambahan sepanjang proses hamil dan menyusui. Inilah kenapa pada kedua fase ini, wanita sering mengalami kram dan nyeri pada berbagai bagian tubuh, terutama area punggung bawah dan persendian. Dengan rutin latihan beban, wanita dapat memperkuat otot-otot tubuh mereka untuk memperkecil terjadinya berbagai masalah otot dan persendian selama hamil dan menyusui.
Kedua, resiko cedera lutut yang tinggi. Beragam karakteristik biologis wanita seperti susunan anatomi, mobilitas sendi, fluktuasi hormon, serta ukuran ligamen yang lebih kecil dari pria menyebabkan wanita 6 kali lebih rentan mengalami cedera pada area lutut dibanding pria, terutama pada bagian ligamen. Inilah kenapa sangat penting bagi wanita untuk memperkuat otot area perut, pinggul, dan tubuh bagian bawah untuk menjaga stabilitas dan mengurangi beban tanggungan pada area lutut, terutama bagi mereka yang aktif di olahraga yang banyak terdapat gerakan berlari dan melompat. Ketiga, pencegahan dan penanggulangan osteoporosis. Wanita mengalami penurunan kepadatan tulang lebih cepat dan lebih awal dari pria. Hal ini menyebabkan wanita di atas umur 50 tahun 4 kali lipat lebih cepat mengalami osteoporosis. Studi-studi ilmiah menunjukkan bahwa wanita pasca menopause dapat kembali meningkatkan kepadatan tulang mereka dengan rutin berlatih beban. Seperti halnya pada kasus hamil dan menyusui, manfaat akan lebih banyak didapat apabila rutinitas latihan beban dilakukan sejak dini. Nah, dari semua ini dapat disimpulkan bahwa latihan beban tidak hanya aman, tapi juga memberikan banyak manfaat bagi wanita. Karena itu, anjuran latihan beban tidak seharusnya dibeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin seseorang. Terlebih lagi, mengait-kaitkannya dengan persepsi maskulinitas. Latihan beban harus dipandang sebagaimana fungsinya, yaitu menjaga kesehatan dan produktivitas dalam tiap jenjang kehidupan semua orang, terlepas apakah dia wanita ataupun pria. Demikianlah untuk topik kita hari ini. Saya Aditya Hari. Sampai jumpa EduBoys EduGirls di kesempatan berikutnya.